Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Aisyah Dwi Ramadanti dengan NIM 221340009 dari BKI 4A dengan mata kuliah Teori Konseling dan Psikoterapi dengan dosen pengampu Ibu Imalatul Khairat MPD. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu berjudul Pengantar Konseling dan Psikoterapi, yang dimana terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengantar konseling, yang kedua ada pengantar psikoterapi, dan yang ketiga ada tujuan dan unsur-unsur psikoterapi, dan yang terakhir ada perbedaan konseling dan psikoterapi. Pembahasan yang pertama adalah pengantar konseling. Secara istilah, konseling atau counseling dalam bahasa Inggris berarti proses pemberian nasihat, anjuran, atau pembicaraan yang melibatkan pertukaran pikiran. Konseling adalah suatu proses interaktif yang melibatkan komunikasi dua arah antara konselor dan klien, di mana konselor memberikan nasihat atau anjuran untuk membantu klien dalam mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Proses ini bertujuan untuk membantu klien mencapai pemahaman, pertumbuhan pribadi, dan perubahan perilaku yang diinginkan. Konseling ialah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dan klien, dengan tujuan memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadirkan oleh klien. Banyak karya sastra yang menyebutkan konsep konseling. Penerapan konseling sering kali melibatkan 4 aspek, yaitu konseling sebagai suatu profesi, konseling sebagai suatu disiplin kerja atau sistem pendukung, konseling sebagai suatu penyakit jiwa, dan konseling sebagai suatu keterampilan. Konseling artinya memberikan nasihat atau bimbingan kepada orang lain secara langsung yang dilakukan secara tatap muka. Pembahasan yang kedua adalah pengantar psikoterapi. Psikoterapi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko yang berarti jiwa, dan terapi yang berarti upaya medis untuk menyembuhkan, adalah suatu bentuk pengobatan yang berfokus pada penyembuhan jiwa. Psikoterapis adalah istilah universal untuk semua orang yang terlibat dalam psikoterapi. Psikoterapi dapat didefinisikan sebagai interaksi yang saling menguntungkan antara dua orang dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri, keyakinan diri, atau kinerja. Psikoterapi adalah proses interaksi formal antara dua pihak, atau lebih tepatnya proses interaksi formal antara klien dan psikoterapi dengan tujuan memperbaiki keadaan klien. Seorang psikolog yang memiliki pengetahuan dan keterampilan psikologis dapat membantu klien dalam menangani konflik secara profesional dan sah. Psikoterapi adalah penggunaan teknik-teknik psikologis untuk mengobati penyakit mental atau untuk memberikan perawatan dan pemantauan psikologis. Psikoterapi bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologisnya dengan mengubah perilaku, pikiran, dan emosi mereka, serta membantu mereka dalam mengembangkan diri. Seperti yang telah dipaparkan di atas, psikoterapi menggunakan teknik psikologis untuk mengatasi masalah mental dan psikologis. Teknik ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengurangi kecemasan, depresi, dan keadaan emosi mereka, baik dengan pendidikan ulang atau kembali ke sekolah, atau dengan membantu mereka mengembangkan strategi mereka sendiri untuk menghadapi masalah psikologis. Pembahasan ketiga yaitu tujuan dan unsur-unsur psikoterapi. Terhadap beberapa tujuan psikoterapi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya yaitu: pertama, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik adalah mengubah ketidaksadaran menjadi kesadaran atau dapat disadari. Rekonstruksi pribadi yang dilakukan terhadap kejadian yang sudah lewat dan menyusun pribadi baru dari hasil masa lalu. Yang kedua, tujuan psikoterapi dengan pendekatan behavioristik untuk menghilangkan kesalahan dalam belajar dan berperilaku untuk mengganti dengan pola-pola perilaku yang lebih bisa menyesuaikan. Arah perubahan perilaku yang khusus dilakukan oleh klien. Corel menjelaskan mengenai hal ini sebagai berikut.
Terapi perilaku bertujuan secara umum untuk menghilangkan perilaku yang maladaptif dan lebih banyak mempelajari perilaku yang efektif. Menurut Mas Herman, terdapat 8 parameter pengaruh dasar dalam mencakup unsur-unsur psikoterapi, yaitu 1. Peran sosial, 2. Hubungan atau penstrukturan terapeutik, ketiga hak, 4. Retrospeksi, 5. Reduksi, 6. Rehabiliti. Rehabiliti merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabiliti dilakukan agar pelaku penyalahgunaan narkotika adalah tindakan alternatif, karena pelaku juga adalah korban kecanduan yang memerlukan pengobatan. Ketujuh, resosialisasi. Suatu proses pelaksanaan penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan, dan moral baru. Yang terakhir yaitu 8, rekapitulasi. Menurut Mintorogo dan Sedarmayanti, rekapitulasi adalah suatu kegiatan meringkaskan data sehingga menjadi lebih berguna, berbentuk, susunan, sifat atau isinya dengan bantuan tenaga tangan atau bantuan sesuai peralatan dan mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu. Pembahasan yang terakhir adalah perbedaan konseling dan psikoterapi. Roger menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Ia hanya mengatakan bahwa konseling lebih banyak diperlukan dalam dunia pendidikan, sedangkan terapi lebih banyak dilakukan oleh pekerja sosial. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu orang lain yang mempunyai masalah. Ada beberapa perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Meskipun konseling dan psikoterapi memiliki kesamaan kualitatif, tetapi terdapat perbedaan kuantitatif. Konselor dan psikoterapis sama-sama mendengarkan, bertanya, menjelaskan, dan memberikan masukan, namun perannya berbeda. Secara umum, psikoterapis mempelajari klien lebih dalam, tidak terlalu mengarahkan klien, menangani masalah yang lebih serius, dan memerlukan banyak pertemuan dengan klien. Dan sebaliknya, konseling biasanya lebih lugas, memecahkan masalah yang lebih sederhana, dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan klien. Psikoterapi berbeda dengan pengobatan tradisional yang sering memandang penyakit jiwa sebagai penyakit yang disebabkan oleh ilmu sihir, kerasukan hantu, atau roh jahat. Asumsi yang tidak akurat ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian orang percaya tahayul dan kurang pengetahuan ilmiah. Dalam psikoterapi, gangguan jiwa diakui secara ilmiah dengan menggunakan kriteria tertentu. Dilanjutkan dengan psikoterapi dengan metode modern yang terbukti efektif mengatasi rintangan psikologis. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.